Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran prakarya hari ini dengan lafaz Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Oke, di layar teman-teman melihat ada bakso ya, telur asin, ikan, sama kerupuk usus ya. Kita akan pelajari di bab 4 ini. Baik, kita bahas satu persatu. Makanan dari bahan pangan setengah jadi. Pengertian: bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Maksudnya apa teman-teman ya? Lebih ke contoh misalkan terasi ya. Itu kan bahan pangan sudah diolah tapi harus melakukan proses kembali untuk siap dikonsumsi. Terasi udang ya, yang suka makan sambal terasi. Kemudian poin kedua, jenis dan manfaat. Di sini ada jenis-jenis dan manfaatnya. Yang pertama bakso ikan. Nah, ini yang suka jajan nih. Yang suka bakso, ada juga jenis bakso ikan. Ini adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Nah, dekat SD itu ada ya, dekat SD Harbun, dekat lapangan itu banyak yang jualan bakso ikan. Bakso ikan ini sangat nikmat dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Di musim hujan seperti ini ya, enak memakan bakso ikan. Ini mengandung gizi yang bagus ya kalau bahan dasarnya dari ikan, kecuali terlalu banyak penyedap. Kemudian dendeng cumi ya, adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional. Ini secara tradisional atau modern ya, sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu lainnya yang dikeringkan ya, atau kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih ya, ini lezat juga ya. Uca juga suka ini makanan ini. Merupakan makanan tradisional yang kaya akan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan zat besi atau zinc ya. Kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. Ini bisa disimpan berbulan-bulan tidak membusuk karena sudah dikeringkan dan diawetkan. Kalau teman-teman pergi ke pasar Wage, sangat banyak yang jualan jenis olahan makanan ini. Nah, terasi udang, disebut juga belacan ya, termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Nah, ini makanya perlu proses lagi, tidak bisa langsung dimakan. Produk ini memiliki bau yang sangat tajam ya. Yang tidak suka mungkin ilfil, tapi kalau yang suka itu membuat makan dengan sambal terasi itu menjadi nikmat. Tepung rumput laut. Nah, ini bahan setengah jadi juga. Salah satu pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, keragenan rumput laut akan sangat bermanfaat. Di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya, juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Manfaatnya yaitu sebagai stabilisator ya, atau pengatur keseimbangan rasa, bahan pengental, gelling agent ya, pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain banyak lagi. Ya, sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Kemudian telur asin, yaitu masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Nah, ini salah satu makanan ciri khas daerah Ustad ya, Brebes. Sangat banyak ada telur asin yang direbus, ada yang dibakar. Ini tentu saja memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Dendeng daging daging yang dipotong tipis menjadi serpihan ya, yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam atau asin ya, atau manis, kemudian dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Ini juga sangat enak untuk dikonsumsi ya, dan mengandung protein yang tinggi. Kornet, nah ini yang populer. Kornet berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Kita bisa menemukannya di Alfamart, Indomart, atau di pasar-pasar juga. Ini juga memiliki kandungan protein dan gizi yang tinggi. Keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy ya.
Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. Sebentar ya, Dek. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas teknik pengolahan makanan dan dari bahan baku setengah jadi menjadi hasil perikanan dan peternakan. Pengolahan dari bahan setengah jadi dari hasil perikanan atau peternakan ya, dapat menggunakan teknik-teknik dasar sebagai berikut. Ya, yang pertama, penggilingan. Nah, digiling ya. Daging, entah itu daging sapi, kambing dan yang lainnya, dicuci kemudian dimasukkan dalam grinder atau gilingan ya, sehingga berbentuk pasta. Pada saat penggilingan harus diberikan garam secukupnya. Garam diberikan pada awal penggilingan berguna untuk meningkatkan kerekatan pasta ya, bukan hanya memberikan rasa asin tapi biar perekat ya. Jika dilakukan pada akhir penggilingan, sifat kerekatan pasta akan menurun. Jadi harus dilakukan di awal. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan pengadonan, penambahan bahan baku lainnya seperti tepung tapioka, telur ya, yang berguna untuk menjaga kualitas kekenyalan. Adonan dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian dilakukan pencetakan. Ya, kalau teman-teman mau bikin bakso atau apa di bulat-bulat gitu ya. Pemanggangan ya, daging ikan, sapi atau unggas yang lainnya dipanggang, dijadikan steak ya. Teman-teman sering beli steak daging. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya panggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius ya, selama 10 menit hingga kulit pelapisnya kuning keemasan. Nah, lama pemanggangan tergantung pada ketebalan filet. Nah, kemudian digoreng ya, penggorengan. Gunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Pastikan minyak telah panas agar kulit pelapis ikan menjadi renyah. Nah, itu teman-teman materi pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan